Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku channel Anak Imakni. Nah, di season kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang aku alami sendiri ya guys. Dikarenakan aku punya pengalaman itu ya lumayan lah ya kan. Dan ini masih di tempat yang sebelumnya aku ceritakan di tempat kos-kosan. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video aku dan tekan tombol lonceng juga. Klik. Nah, ceritanya begini guys. Pada suatu ketika aku berkenalan dengan seseorang lelaki, ya kan? Berkenalan dengan seseorang lelaki, yaitu sebut saja dia namanya si Wahyu. Bukan nama sebenarnya guys, cuma nama samaran. Nah, si Wahyu ini punya pacar yang bernama si Eni, sebutlah Eni karena dia juga nama samaran ya guys. Nah, gini, suatu ketika aku kan kerja di situ itu sama-sama bekerja di kos-kosan itu ya guys. Di kosan itu kita bekerja itu masih lama si Eni daripada si aku. Karena aku baru masuk 1 bulan, si Eni sudah masuk beberapa bulan. Tapi dia bekerja di beda tempat sama aku. Nah, si Eni ini berpacaran dengan si Wahyu. Dikarenakan dia itu sudah lama ya kan, si Wahyu ini bekerja di pabrik kerupuk. Nah, setelah itu singkat cerita mereka berdua itu berkenalan dengan aku karena aku kan orang baru ya di situ bekerjanya. Jadi mereka berkenalan dengan aku, otomatis kita berteman, berkenalan dan berteman. Nah, singkat cerita si Eni sama si Wahyu ini ada pertengkaran. Aku juga nggak ngerti pertengkaran apa yang mengakibatkan mereka itu putus. Dan konon katanya mereka sudah tidak menjadi satu pacaran gitu ya guys. Nah, dikarenakan si Wahyu ini berkenalan dengan aku atau bagaimana aku juga nggak ngerti. Dari situ aku mendengarkan kata-kata dari si Wahyu bahwa dia sudah putus sama si Eni. Nah, setelah itu aku tuh mau diajak berpacaran sama dia, mau nggak jadian sama aku. Suatu ketika dia tuh datang ke rumah aku untuk melihat aku ya guys. Nah, terus setelah itu dia itu ngomong sama aku, mau nggak berpacaran dengan aku ya, karena aku di situ masih baru, aku juga belum tahu seluk-beluk bagaimana cara kerja, bagaimana apapun dan lain sebagainya. Aku di situ menolak dia. Aku bilang sama dia, aku masih baru, aku nggak bisa pacaran dulu karena aku juga masih kecil, waktu itu masih umur 16 tahun. Tapi zaman dahulu guys, 16 tahun itu kalau di desa sudah banyak ya yang disuruh menikah muda kayak gitu. Di sini siapa yang pernah disuruh menikah muda sama orang tuanya? Yuk just beri komentar di bawah ya. Nah, setelah itu singkat cerita aku setelah menolak dia, otomatis kita masih berjalan seperti biasa ya, jalan berteman. Kalau sudah selesai pekerjaan kita kan boleh keluar tuh sama majikan. Nah, untuk saya sama dia itu jalan-jalan gitu ya guys, menyusuri tempat ya, pokoknya ya bermain ya walaupun hanya sekedar minum es, walaupun hanya sekedar main, walaupun hanya sekedar nongkrong, kita bertiga bahkan berlima sama si teman-teman kita juga. Cuman aku nggak mau menyebutkan karena mereka nggak ada sangkut pautnya di sini. Nah, singkat cerita kita berjalan berteman itu hampir 5 bulan. Nah, setelah 5 bulan si Wahyu ini sebenarnya masih jadian sama si Eni. Tapi mereka bilang ke aku itu sudah putus. Aku juga nggak ngerti kenapa alasannya begitu. Nah, setelah itu singkat cerita mereka itu bersama-sama tapi ada pertengkaran gitu ya guys. Aku juga nggak ngerti pertengkaran apa yang sudah mereka ciptakan dan akhirnya mereka itu pisah, betul-betul pisah karena memang si adik si Eni ini kan juga jadi satu kerjanya tuh, dia itu ngomong kalau memang dia itu sudah pisah gara-gara aku, tapi kan aku juga nggak ngerti karena kita itu memang berjalan bermain berapa itu memang bersama-sama. Nah, aku ngomong sama si adiknya Eni kalau aku itu pernah ditembak sama si Wahyu tapi aku menolak, gitu. Aku pernah ditembak sama si Wahyu tapi aku menolak. Nah, setelah itu, setelah 5 bulan tadi berjalan kita itu jalan semuanya bareng-bareng, makan bareng-bareng, ya pokoknya kita bermain bareng-bareng, nongkrong bareng-bareng. Nah, itu keesokan harinya si Wahyu nembak aku lagi untuk kedua kalinya. Nah, singkat cerita aku juga nggak ngerti kenapa aku baru menerima. Aku bilang sama dia, oke lah kalau begitu, kalau memang kamu udah putus sama si Eni, aku mau jadi pasangan kamu. Nah, di situ
Singkat cerita, si Eni mengetahui bahwa aku sudah jadian sama si Wahyu itu untuk beberapa bulan ke depan. Karena setelah aku jadian sama si Wahyu, sebelumnya itu aku diam-diam jalannya sama dia. Aku pikir karena aku nggak enak hati ya kan, habis putus sama Eni kok langsung sama aku, kan aku nggak enak. Aku berpikir seperti itu. Nah setelah aku jalan sama si Wahyu ini, mungkin setelah 2 atau 3 bulan ke depan itu aku kok merasa nggak enak gitu loh. Dan ternyata di saat aku nggak diajak, biasanya kan diajak berjalan, diajak nongkrong bareng-bareng. Nah di situ kan aku nggak diajak loh. Kenapa? Aku udah merasa nggak enak ya. Pada suatu malam itu aku jalan sendiri, keluar dari rumah, aku jalan-jalan dan aku bertemu dengan si adiknya si Eni. Nah setelah aku bertemu dengan adiknya si Eni, aku berjalan lagi sampai ke gang sebelah dan ternyata mereka berdua, si Wahyu sama si Eni ini lagi berduaan, nggak tahu ngobrolin apa. Padahal si Wahyu udah jadian sama aku tapi masih ngobrol dan jalan berduaan sama si Eni. Coba bayangkan. Nah, setelah itu singkat cerita aku cuman berpikir mungkin karena mereka itu masih berteman, jadi nggak ada urusan apapun, mungkin ada sesuatu yang harus dibicarakan apa. Dan dari situ aku nggak pernah punya pikiran kalau aku itu diselingkuhi atau apa, itu aku nggak pernah tahu dan aku nggak pernah berpikiran seperti itu karena aku masih berpikir mungkin ya karena jalan-jalan biasa gitu ya kan. Nah, suatu ketika aku itu pagi pagi waktu aku mau buang sampah itu aku menemukan sebuah kembang di tempat sampah, yang kembang untuk kirim di kuburan itu sudah terbuka. Dan tanpa pikir panjang aku memegang kembang itu. Aku kira kembang itu ya kembang biasa lah, apa, aku juga nggak ngerti. Zaman dahulu kan pikiran aku masih kayak anak-anak gitu kan ya, nggak ngerti itu kembang itu apa. Dan isinya waktu itu aku masih ingat itu kembang mawar merah itu ya guys. Terus habis itu melati sama kembang kenanga, terus baunya wangi banget kayak gitu. Nah itu dibungkus satu tempat di daun pisang kayak gitu guys. Kalau orang mau nyekar kayak gitu kan biasanya dibungkus gitu ya di daun pisang gitu ya. Nah itu juga sama, tapi itu keadaan terbuka, ditaruh di tempat sampah aku dan itu masih segar, kembangnya masih segar. Nah tanpa berpikir panjang aku pegang kembang itu, aku taruh di tempat sampah di tengah karena memang tempat sampahnya tadi itu kembangnya di pinggiran gitu kan ya. Terus aku taruh di tengah, aku pegang, aku ambil, aku taruh. Nah singkat cerita aku tanpa berpikir panjang, setelah aku buang sampah ya aku masuk, aku tutup pintu lagi gerbang depan itu. Setelah itu aku masuk kamar, aku lakukan aktivitas seperti biasanya, seperti masak apa dan lain sebagainya. Dan itu pun sampai sore, aku nggak merasakan apa-apa. Nah setelah sampai maghrib tiba ya kan, menjelang maghrib kalau nggak salah, menjelang maghrib aku istirahat karena aku menunggu si majikan aku makan malam ya kan. Majikan aku makan malam karena belum keluar semua dari kamar. Aku di kamar aku rebahan, aku menunggu mereka. Nah setelah itu aku dengar suara kayak hujan gitu. Itu cuma di kamar aku doang. Dan aku ngomong sama teman aku yang sebelah, sama ibu aku ya kan, aku satu rumah sama ibu aku yang kerjanya. Aku tanya, apakah ada hujan? Kalau ada hujan bajunya harus diambil biar nggak kehujanan. Aku bilang kayak gitu ya. Terus dia ngomong, mana ada hujan, orang terang benderang kayak gini. Nah terus hujan tadi apa? Aku bilang kayak gitu. Dan itu nggak ada suara hujan, tapi aku dengarnya itu suara hujan sangat deras sekali, hujan lebat. Tapi nggak ada hujan, hanya hujan yang datang seperti lewat kayak gitu guys. Dan setelah aku tanya kepada ibu aku yang dia tidak mendengar suara hujan tadi itu, aku serontak kaget karena memang hujannya itu di telinga aku sangat deras sekali gitu. Kedengaran sekali dalam telinga aku kayak hujan gitu lagi, hujan sangat deras itu gimana. Tapi pada kenyataannya itu semua nggak ada gitu loh. Dan aku cuman kayak bingung gitu. Kenapa ya? Emang ada apa? Nah, itu aku tanpa berpikir panjang kayak gitu, terus aku diem kayak melamun gitu ya. Itu mau maghrib lah, diem kayak melamun gitu. Nah terus setelah aku melamun kayak gini diem, tiba-tiba aku udah nggak ngerti itu pandangan aku kemana. Katanya ibu aku langsung kesurupan.
Nah kesurupan itu aku langsung kayak nyakar gitu loh guys, nyakar kayak ya kayak macan katanya itu, gereng kayak gitu. Nah aku ditolong dipegang sama si 5 orang, dipanggilkan orang di luar, aku dipegang sama lelaki. Katanya aku tuh tetap bersikokoh kayak kuat sekali, kayak uh, uh, mencakar kayak gitu. Dan satu orang kena cakaran aku, dia tuh di dadanya gini berdarah. Nah setelah aku cakar orang itu, otomatis orang itu berdarah kan ya bagian dadanya ini. Terus setelah itu dia suruh ngambilkan air minum 1 gelas. Nah setelah diambilkan air minum 1 gelas, gak tahu dia dibacakan dengan apa gitu. Aku dibasuh muka aku, terus dibasuh semua dari atas sampai bawah sampai kaki. Terus setelah itu katanya aku sadar.